Kembali lagi di Bilik Bincang Politik asik. Oke teman-teman, jadi di episode kedua ini Aldi Bismo Prayugo sedang kedatangan salah satu kawan kita dari SMA juga, yaitu Aditya Prastian Supriyadi. Yang mana sekarang Adit juga sudah lulus S2 Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Sebelum ke bincang politik, Adit bisa memperkenalkan dulu secara lengkap ya? Wah, aku sangat tersanjung ketika aku dikatakan teman SMA, karena aku juga bangga punya teman SMA yang luar biasa. Kayak pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah, namaku Aditya Prastian. Oh ya, aku lulus di tahun 2012 sama-sama mereka. Terus lanjut di S1 di Fakultas Hukum Universitas Maorman. Kemudian aku juga lanjut di Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Dan saat ini aku sedang mencoba merintis karir karena baru saja diterima sebagai tenaga pendidik di Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang insya Allah akan segera dilantik dan insya Allah akan segera bisa mengabdi kepada masyarakat di Malang dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Luar biasa. Saat ini banyak nih orang-orang yang kalau aku lihat ya dari perspektifku ya, aku cuma bermodalkan media sosial sama televisi. Nah kayak kamu yang baca-baca dan belajar kan, iya nggak sih? Iya, asik. Nah jadi di situ aku banyak lihat berita-berita kayak orang-orang banyak ditangkap karena dia membuat statement baik di media sosial maupun di secara langsung. Sebenarnya di Indonesia itu kita ini boleh nggak sih berpendapat secara bebas? Gimana sih tanggapanmu? Jadi begini ya, pertama aku sangat apresiasi bahwa masyarakat umum sekarang sudah mulai peduli dengan kondisi politik dan hukum di Indonesia. Apalagi bisa mengikuti dari kasus-kasus yang ada, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat. Ketika pertanyaan adalah, apakah di Indonesia itu boleh berpendapat? Jawaban secara tegas, itu boleh. Kenapa? Satu, kebebasan berpendapat itu adalah hak kita. Hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa mengatakan kita ini berbebas berkumpul, kemudian menyatakan pendapat secara lisan ataupun tulisan. Kemudian juga diakui lagi bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di pasal 23 itu juga disebutkan tentang penegasan hak kita untuk bisa melakukan kebebasan berpendapat di depan umum. Dua dasar ini itu sebenarnya sudah cukup, tapi ada dasar lagi secara instrumen internasional, di mana di dalam ICPPR itu diratifikasi oleh Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang kovenan hak sosial dan politik kita. Itu juga ada hak tentang kebebasan berpendapat. Artinya sebenarnya tidak boleh ada yang boleh menghalangi ketika kita melakukan sebuah penyampaian pendapat ataupun argumen, dan apalagi sampai ada dampak implikasi sampai mendapat sebuah perlakuan hukum baik oleh polisi ataupun sampai diadili di pengadilan dan akhirnya di penjara. Itu sebenarnya tidak boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika ada sebuah kebebasan berpendapat, tapi kenapa kok ada orang di penjara? Menarik. Jadi gini, ketika kita bicara sebuah hak asasi manusia di Indonesia itu terdiri dari dua. Ada namanya derogable right dan dua non-derogable right. Ini adalah pemisahan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Derogable right itu hak relatif. Kemudian non-derogable right itu hak yang mutlak. Artinya apa? Ada hak yang dibatasi dan ada juga hak yang tidak dibatasi.
hak yang tidak dibatasi itu adalah hak hidup kita. Itu tidak boleh dicabut. Kemudian kalau bicara hak menyatakan pendapat, itu hak yang dibatasi. Maka ada di dalam pasal 28C, itu merupakan sebuah pembatasan hak. Namun harus diatur di dalam undang-undang di Indonesia. Nah, mungkin ketika ada dari teman-teman kita ataupun masyarakat di Indonesia yang kemudian mendapat perlakuan hukum akibat menyatakan pendapat di muka umum, mungkin ada sebuah aturan yang dilanggar dari pembatasan hak tersebut. Kenapa? Ketika ada kebebasan berpendapat, bukan berarti kita sebebas-bebasnya untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Contohnya fitnah, Ya. pencemaran nama baik, hate speech, dan kemudian yang sekarang lagi rame itu hoax. Oke. Beberapa aturan tersebut itu adalah aturan pembatas dari hak kebebasan berpendapat. Artinya, walaupun kita bebas, ada rem-rem yang harus kita ketahui, ada rambu-rambu yang harus kita mengerti bahwa itu bisa merugikan dari hak orang lain atau merugikan orang lain. Misalnya tadi ada sebuah upaya untuk melakukan pencemaran nama baik, maka itu merupakan sebuah pembatas dari hak penyampaian pendapat. Kita boleh menyampaikan pendapat, tapi tidak boleh melanggar ketentuan aturan hukum. Misalnya di pasal 310 itu pencemaran nama baik. Kemudian pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah fitnah. Nah, itu kita bisa mengerti bahwa boleh kita berpendapat, yang penting kita tidak merugikan masyarakat orang lain. Tidak boleh mencemarkan nama baik, tidak boleh mengandung unsur yang fitnah. Berarti misalnya nih, aku nanggapin kamu ya. Sederhana aja nih ya, dari orang yang biasa. Kayak ngeliat, itu kamu terlalu ngomong kayak gini nih. Standar aja kita biasa di lingkungan sehari-hari gitu kan. Belum sampai yang ke tingkat pemerintahan dan lain-lain. Untuk dalam skala kecil yaitu skala berkehidupan lah. Iya. Ya, Dit, kamu nih kalau ngomong kayaknya kurang bagus deh. Kayaknya kurang baik. Nah, itu kan juga termasuk kebebasan berpendapat kan? Benar. Dan itu dilindungi kan aku sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28. Betul ya? Benar. Nah, tapi katamu bilang tadi harus tetap ada pembatasannya. Berarti maksudnya apakah ngomong itu berpendapat itu juga harus berdasar? Itu juga masuk dalam batasan tadi. Selain itu bukan hoax gitu kan. Ini benar. Aku ngomong ini benar gitu kan. Sesuai dengan apa yang kulihat. Iya. Dan tidak ditambah-tambahi. Tapi memang harus ada dasarnya ketika berpendapat. Apakah juga memang seperti itu? Jadi menarik ya ketika ini sebuah ada aturan yang berlaku tentang pencemaran nama baik. Terkadang ini juga jadi masalah, teman-teman. Permasalahan adalah di dalam hukum itu sendiri. Ketika kita bicara sebuah kebebasan pendapat yang sekarang sudah modern, biasanya yang tadi Aldi katakan lewat media sosial, Ya. itu pun sekarang juga dibatasi di dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan juga di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang transaksi dan informasi elektronik. Itu juga sama, bahwa pencemaran nama baik dan fitnah itu juga dilarang ketika kita ingin berekspresi di media sosial. Kemudian ketika dicontohkan tadi, misalnya kita ada mengomentari teman, terkadang kita berpikir, apakah omongan kita ini masih dalam ranah hukum ya? Ini yang sebenarnya saya sangat kritik dari dahulu. Kenapa? Karena esensi dari pencemaran nama baik itu juga kabur istilahnya, multitafsir. Sebenarnya pencemaran nama baik itu apa sih? Ketika kita bicara pencemaran nama baik, setiap orang itu punya definisi masing-masing. Seperti Aldi tadi mengkritik teman yang mungkin kurang bagus, itu bisa jadi definisi pencemaran nama baik dari Aldi. Tapi bagi orang lain itu bukan berarti tidak. Ini yang terkadang menyusahkan bagi masyarakat karena kita terkekang dari sebuah masalah ini. Akan tetapi memang udah jelas bahwa secara umum pencemaran nama baik itu misalnya ada sebuah mengata-ngatai orang, misalnya aku adalah anak penjahat, Ya. nama baik kita kan langsung jatuh. Tapi terkadang tipis juga, tipis dalam artian terkadang ada muatan-muatan yang memang positif tapi arahnya itu negatif, itu terkadang bisa
jatuh ke pencemaran nama baik. Karena memang aku pikir ini aturan yang bermasalah. Karena terjadi sebuah kelaburan makna yang pada aturan hukum tersebut sehingga penegak hukum itu bisa semaunya sendiri. Makanya jadi setelah ada kejadian soal pencemaran nama baik yang tidak terkontrol dalam aturan, itu ada sebuah perubahan aturan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu dikatakan bahwa sama seperti di dalam pasal 310 KUHP dan 311, sekarang semua penegak hukum itu tidak bisa semena-mena menjerat masyarakat bahwa dia melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan syarat asal ada aduan. Artinya ketika kita berbincang-bincang, mungkin kita pleset mengatakan yang tidak sebatasnya. Misalnya aku katakan Aldi, mungkin ada yang tersinggung. Ya. Tapi kalau Aldi itu tidak melaporkan ke polisi, aku tidak bisa ditangkap karena itu adalah namanya tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan itu bisa ditangkap apabila ada aduan. Berarti kalau ada yang ngadukan ya berarti Fine aja. Tidak ada terjadi sebuah tindak pidana karena ketika ada aduan itu dianggap terjadi sebuah tindak pidana. Itu kalau untuk pencemaran nama baik. Nah, tapi tetap terkadang aku pikir ukuran-ukurannya itu yang menjadi masalah. Mungkin secara etika masyarakat bahwa Indonesia memang memiliki sebuah etika yang baik soal asusila. Misalnya kata-kata yang kotor itu adalah sebuah hal yang masuk kategori negatif comment. Bisa jadi itu secara umum ini adalah indikator utama tentang pencemaran nama baik tadi. Tapi ketika hal positif yang diarahkan jadi negatif, ini bisa menjadi sebuah pasal karet yang bisa merugikan dari masyarakat. Namun ada juga misalnya di pasal 28 Undang-Undang ITE, ini yang benar-benar umum, yang benar-benar ada sebuah tindak pidana ya tentang kebebasan pendapat yang masuk dalam hukum tanpa ada aduan, yang namanya ada hate speech, yaitu ada sebuah ujaran kebencian. Ketika kita dianggap melakukan ujaran kebencian, ini juga sama sebenarnya ujaran kebencian seperti apa. Tapi secara umum kalau kita melihat dari pasal tersebut, ujaran kebencian itu adalah perbuatan di mana kedepannya itu bisa memancing permusuhan. Tapi tetap ada batasannya yang masuk kategori sara, suku, ras, dan agama. Di samping itu, semuanya nggak bisa dijerat ketika tidak ada unsur saranya. Tapi tetap ketika ada terjadi itu tanpa aduan, beda seperti pencemaran nama baik biasa yang harus aduan. Tapi kalau yang hate speech itu langsung ditangkap karena aturannya murni. Berarti dalam konteksnya adalah kita ini bebas berpendapat di Indonesia, dilindungi undang-undang, Iya. tapi masih dalam sesuai dengan batasan atau koridor. Benar. Aku malah berpikirnya jadi kayak gini loh, jadi kayak tumpang tindih. Kita boleh bebas tapi dibatasi. Iya nggak sih? Ya, betul. Iya. Nah, itu tadi yang aku sampaikan. Hak asasi manusia itu memang bebas. Ini juga bisa menarik, kenapa kok ini bebas, tapi kok tidak bebas? Ya. Nah, kita bisa melihat di pasal 19 ICPR tentang pembatasan hak ini untuk kebebasan pendapat, itu apabila satu, menjatuhkan martabat orang lain. Kemudian ada juga ketentuan ketertiban umum, keamanan nasional. Jadi ketika pendapat kita itu masuk kategori yang tadi yang katakan, itu bukan lagi kebebasan hak kalau menurut ICPR. Kemudian di dalam Deklarasi of Human Rights di pasal 29 itu juga ada indikator tentang pembatasan hak. Misalnya dalam pembatasan kebebasan berbicara, berpendapat, itu satu yang pertama kali disebutkan adalah tidak melanggar hak orang lain atau tidak merugikan orang lain. Kemudian memenuhi syarat asusila, ketertiban umum, dan moral masyarakat. Artinya walaupun sudah ada hak, kita juga harus menghormati hak orang lain. Ketika kita memfitnah, itu kan salah satu perbuatan yang merugikan orang lain. Di situ yang dikatakan bahwa inilah menjaga martabat orang, bagaimana kita bisa menjalankan hak asasi manusia tanpa harus mengganggu dan mempengaruhi serta kemudian mengurangi hak orang lain dalam berhidup di masyarakat Indonesia khususnya. Berarti asumsiku itu di Indonesia
kebebasan berpendapat ialah bebas tapi terbatas. Benar. Iya, Iya. benar. Aturannya seperti itu. Iya kan? Benar. Dibuat bebas tapi ternyata di bawahnya ada lagi rinci aturan-aturan yang membatasi sejauh mana kita Benar. bebas berpendapat. Benar, apalagi yang aku bilang tadi. Secara normatif memang udah jelas apa yang masuk kategori pencemaran nama baik itu akan mendapatkan sebuah hukuman karena udah diatur. Tapi yang jadi masalah yang tadi, pencemaran nama baik itu apa sih? Itu sebenarnya PR bagi DPR, kemudian bagi pemerintah untuk bisa merumuskan sebuah aturan pencemaran nama baik. Itu yang indikatornya memang jelas. Jadi kita itu punya rambu-rambu yang jelas sehingga ketika kita mengucapkan pendapat atau berekspresi, kita udah tahu. Kalau seperti ini, kita tuh masih mikir-mikir, waduh, yang aku ngomongin ini benar apa enggak ya? Karena memang sebuah kabar hukum. Lalu bagaimana usaha dari pemerintah dan DPR? Katakan kita melihat kemarin aksi masyarakat tentang penolakan RKUHP, itu benar-benar pasal yang luar biasa, terutama yang mengatur pencemaran nama baik. Itu malah lebih mengekang sekali. Mungkin di sisi lain pemerintah itu ingin memberikan rambu, tapi rambunya ini terlalu mengekang. Bahkan ketika berlaku tanpa ada perubahan, kan sekarang lagi bermasalah tentang RKUHP. Ketika tidak ada sebuah revisi lagi dan tiba-tiba disahkan, itu para jurnalis, reporter itu bisa dengan mudah terjerat pencemaran nama baik. Kok nggak salah, saya itu ingat di draft RKUHP tahun 2019 di pasal 281 itu tentang penghinaan pengadilan. Tentang penghinaan pengadilan, ketika wartawan mempublikasi sidang di pengadilan, mungkin ada indikasi tidak keadilan, kemudian di framing oleh media dengan bukti-bukti yang ada, itu bisa langsung dipidana. Padahal dia menyampaikan pendapat dan berita yang menjadi hak kita. Inilah regulasi kita, aturan undang-undang yang sangat perlu perbaikan, bahwa memang aturan hukum itu perlu untuk membimbing kita pada jalan yang benar. Tapi terkadang ini yang menjadi masalah di negara ini, terkadang aturan kita ini adalah sebagai alat penguasa untuk menjalankan kuasaannya. Apalagi bagaimana mengatakan Lord Acton bahwa kita ini sebenarnya sistem pengawasannya mulai dikendurkan, mulai dari pengawasan preventif, dari represif, baik dari penegak hukum, KPK yang mulai dilemahkan, masyarakat yang sedang dibatasi untuk berekspresi, padahal kita mengetahui hak menyatakan pendapat itu memiliki peran yang sangat penting bagi diri kita. Bisa sebagai pengembangan diri, kemudian maksimalkan potensi, dan juga yang paling penting dalam kebijakan publik bahwa hak kebebasan pendapat itu sebagai pengawasan eksternal dan sosial masyarakat kepada pemerintah. Apabila saya kembalikan kepada pendapat Prof. Acton, apabila kita itu dibatasi sebagai pengawas, maka penguasa itu akan memiliki kedudukan yang tinggi dan tidak diawasi, maka bisa cenderung melakukan sebuah kesewenang-wenangan. Jadi sebebas apa sih berpendapat di Indonesia ini? Kalau, bebas tapi nggak bebas banget atau iya, bebas yang terbatas? kalau misalnya dipertegas lagi tentang aturan ini, yang kalau kita berdasarkan hukum, pertama tetap kita memiliki hak kebebasan, tapi kita pasti punya naluri, jati diri untuk bisa menyaring secara pribadi bagaimana tindakan kita ini benar atau salah. Itu kita pasti punya naluri seperti itu. Kenapa katakan itu? Ini adalah sebuah teori klasik dari sebuah filsafat yang disampaikan oleh Plato tentang sebuah kebenaran yang terdapat dalam diri manusia adalah pikiran kita. Kenapa aku kaitkan? Karena kita pasti punya indikator tersendiri tentang baik, buruk, dan salah. Aku yakin ketika kita menggunakan naluri tersebut dalam menyampaikan pendapat, kita akan diarahkan kepada hal-hal yang memiliki nilai positif. Misal berbicara
ketika kita menggunakan hak kita, indikator kita akan dijauhkan dari pendapat-pendapat yang bisa merugikan masyarakat, kemudian bisa berunsur fitnah, itu akan tertanggulangi. Tapi secara hukum bahwa kita punya hak untuk menyatakan pendapat yang harus kita gunakan semaksimal mungkin. Batasannya apa? Jangan fitnah, jangan mencemarkan nama baik orang lain, walaupun ini menjadi sebuah hal yang rancu, tapi tetap aku pikir kita kembalikan ke naluri kita untuk mengukur indikator dari ini. Dan aku yakin naluri yang baik dari manusia, kita akan bisa menjaga omongan kita untuk tidak bisa merugikan masyarakat yang mungkin mendengar dari omongan kita. Malah kemarin itu kan ada kan kasusnya tuh yang lagi viral, orang berpendapat tapi dilarang berpendapat. Tau nggak? Yang ini lagi berpendapat nih, lagi mau mengemukakan pendapat, tahu-tahu dimatiin mic-nya. Itu. Nanti jadi unmute ya. Jadi ya menarik ketika kemarin itu kita dilihatkan sebuah fenomena bagaimana wajah DPR kita. Tapi gini ya, kalau misalnya bicara itu, mungkin yang paling menarik adalah Jering SID. Hari ini Jering SID itu telah divonis penjara 1 tahun lebih. Aku lupa bilangnya berapa bulan. Menariknya adalah munculnya kasus Jering ini menjadi sebuah pro kontra di masyarakat. Ketika pro mengatakan bahwa perbuatan Jering ini adalah perbuatan yang benar, yang melanggar hukum karena mengatakan dalam tanda kutip kacung ide gitu ya. Oke. Kemudian di sisi lain ada yang mengatakan Jering ini adalah seorang pejuang. Dia ingin memperjuangkan bagaimana konspirasi COVID-19 yang sedang melanda ini. Namun itu aja pendapat mereka. Tapi yang menarik bagi aku sendiri ketika aku melihat di media sosial, kemudian dari akun-akun media yang kredibel, itu mungkin aku juga harus cek lagi. Tapi aku jelas tadi putusan dari hakim itu dia menggunakan pasal 28 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Itu tentang hate speech. Kenapa kok aneh katakan itu hate speech? Karena hate speech itu adalah perbuatan, mungkin omongan kita yang bisa memunculkan permusuhan, tapi dibatasi oleh golongan sara, suku, ras, dan agama. Namun ketika hakim di Pengadilan Negeri Bali memutus Jering itu menggunakan pasal hate speech, mungkin beliau punya pendapat sendiri. Tapi kalau pendapat aku, itu tidak tepat. Kenapa? ID itu bukan sara. ID itu adalah perkumpulan biasa. Ketika dipaksakan dengan pasal ini, itu tidak tepat. Kalaupun misal tepat, seandainya misal terbukti bahwa perkataan Jering bahwa ini adalah kacung dari WHO itu masuk kategori fitnah yang diatur dalam pasal 27 karena Jering melalui media sosial, maka itu dijerat pasal 27 di Undang-Undang ITE. Nah itu lebih tepatnya itu ancamannya. Ya, ancaman juga beda, tapi kita bisa lihat nanti di aturan itu. Nah, aneh ketika aturan yang tidak tepat diterapkan pada orang yang tindakannya berbeda. Walaupun itu bersalah, tapi kalau aturan itu tidak tepat, itu bukanlah penegakan hukum yang tepat. Kalau menurutku, kenapa harus pasal itu? Karena aku tahu pasal tersebut itu memang ancaman hukumnya lebih tinggi. Jadi lucu sekali ketika melihat kejadian fenomena yang jauh dari unsur pasal tersebut tapi dipaksakan. Nah kemudian yang kedua yang menarik tentang fenomena persidangan di DPR di Senayan, aku juga heran. Tapi aku ambil dua sisi ya. Satu, secara umum ketika kita menggunakan sebuah pisau analisis kebebasan pendapat baik yang diatur secara dogmatik hukum dan teori, maka itu adalah perbuatan yang memang melanggar, membatasi orang bisa jelas. Tapi yang kedua, mungkin agar ini tidak jadi sebuah asumsi yang menyesatkan, bisa jadi fraksi dari partai tersebut mungkin sudah menyatakan pendapat di sesi yang hak dia.